أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Aqidatil Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah ini kitab akidah yang beliau tulis sebagai apa? Sebagai jawaban atas permintaan dari qadhi dari Wasit. Qadhi dari Wasit bertanya kepada Syekhul Islam, akidah apa yang harus kita pegang? Akidah yang benar itu. Maka beliau menulis dalam waktu, karena lupa itu jaraknya berapa kah? Dari waktu duhur sampai asar kalau tidak salah. Akidah Wasithiyah. Iya. Ataukah asar sampai maghrib? Al-muhim pendek saja beliau nulis itu, singkat. Dan ternyata Allah Ta'ala memberkahi. Karena memang apa? Ini akidah yang murni, diambil dari Al-Quran dan Hadis. Dan juga apa? Dengan ijma' para salaf. Tapi kitabnya kecil saja kan? Iya, kecil lah ya. Mubarak, Masya Allah. Tayyib. Wa qawluhu ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah wahai Rasulullah, alhamdulillah, segala pujian untuk Allah, alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mengambil anak, maksudnya adalah tidak apa? Tidak memiliki anak, tidak menjadikan adanya anak untuk dirinya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidaklah dia itu memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan dia tidak memiliki penolong dari kehinaan, yaitu Allah tidak memerlukan itu semua. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia dengan sebenar-benar pengagungan. Maksudnya ya mengakui akan kebesaran Allah. Tayyib. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu wa qulil hamdulillah al-lil istighraqiyah wasyumul, yaitu menunjukkan apa? Mencakup dan meliputi, yaitu segala jenis alhamd, segala jenis pujian itu milik Allah. Sama saja itu pujian yang maujud ataupun pujian yang muqaddar, kata Ibnul Qayyim. Yaitu betul-betul pujian yang mampu kita bayangkan, atau yang betul-betul ada pujian di dalam masalah ini, masalah itu, ataupun yang muqaddar, yang kita perkirakan ada. Segala bentuk pujian itu adalah haknya Allah. Alhamdu kulluhu lillah, pujian itu semuanya adalah milik Allah. Alnya adalah apa? Lamnya itu yang lillah, lamnya adalah lamul milik dan lamul istihqaq, kata Ibnul Qayyim, yaitu milik Allah dan memang menjadi hak Allah. Qal fahuwal mustahiqqu lil hamd, Allah itulah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Lima ittasafa bihi min sifatil kalam, sifatil kamal, bukan lama tapi lima, dikarenakan sifat-sifat kesempurnaan yang dia itu bersifat dengannya. Walhamdu huwa as-sana'u 'ala Allahi subhanahu, berarti apa? Pujian tadi, pujian dan sanjungan itu sebabnya apa? Karena banyaknya sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Semakin banyak sifat kesempurnaan, semakin layak untuk dipuji. Kenapa kita mengatakan ke si fulan, engkau itu pandai? Karena dia memang memiliki sifat pandai. Kita katakan, oh tingginya dia, karena dia memiliki sifat ketinggian. Kita katakan, misalkan apalagi, oh baiknya engkau, karena apa? Kita puji dia akan kebaikannya karena dia punya kebaikan. Makanya kata Ibnul Qayyim di awal-awal kitab Madarijus Salikin, bahwasanya Al-Fatihah saja, ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini pujian, ini adalah bantahan kepada orang Jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka dan pecahan-pecahan mereka. Kenapa? Segala pujian berarti apa? Segala sifat kesempurnaan itu kita akui ada pada Allah. Berarti apa? Allah itu punya sifat kesempurnaan. Apa gunanya kita membaca Alhamdulillah sementara kita mengingkari Allah itu maha tinggi, maha besar, maha mulia, maha baik, maha berilmu, maha kaya? Nggak ada gunanya mengatakan segala pujian untukmu. Karena kalau dirinci, pujian itu apa saja? Yaitu tadi sifat-sifat kesempurnaan itu tadi. Sehingga seakan-akan kita mengatakan apa? Ketika sedang memuji Allah, Allah itu maha baik, Allah itu maha mulia, Allah itu maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha penyayang, dan seterusnya.
Maka bagaimana mungkin kita mengucapkan ini, tapi ketika kita tanya, apakah Allah punya sifat kebaikan? Enggak juga. Tapi untuk apa bilang itu tadi? Apakah Allah punya sifat kekayaan? Enggak juga tuh. Lalu untuk apa bilang Allah itu maha kaya? Kan kita sedang memuji tadi. Maka Al-Fatihah saja itu membantah seluruh firqah, kata Ibnul Qayyim. Alhamdulillah ini membantah siapa? Membantah Jahmiyah dan beberapa firqah yang lain. Tayyib qal walhamdu huwas sana'u alaihi subhanahu bima huwa ahluh. Pujian itu adalah sanjungan. Ini sekitar pendekatan, karena sebenarnya ada perbedaan antara alhamdu dengan as-sana', tapi ini pendekatan saja. Kenapa? Karena kaidah di dalam pendefinisian itu harus apa? Dia harus menjelaskan dengan lafaz yang lain. Nggak boleh kita mengatakan alhamdu adalah alhamdulil mustahik, itu nggak boleh. Itu akan cacat di dalam definisi. Di dalam suatu takrif dan had dan dhabit itu kita harus mendatangkan lafaz yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam apa itu muqaddimah tafsir, atau dalam apa itu muqaddimah usulit tafsir beliau. Maka manakala lafaz ini sulit kita mencari kata yang sepadan, maka di sini Syekh menggunakan lafaz yang as-sana, yaitu untuk pendekatan, walaupun sana sendiri ada perbedaan dengan alhamdu. Ya, kita ikuti yang beliau sebutkan di sini. Pujian itu adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu dengan sesuatu yang itu layak untuk Allah. Huwa ahluh, memang Allah Ta'ala layak untuk memilikinya. Wasana, dan sana itu apa? Huwa dzikru sifatil jamilah, penyebutan sifat-sifat kemuliaan marratan ba'da ukhra, yaitu berkali-kali, dan inilah yang benar. Sementara alhamdu sekalipun sudah istilahnya alhamd. Dalilnya ada di dalam apa? Dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang apa? Hadis qudsi yang Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Inni qasamtu sholata baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Aku membagi sholat antara hambaku, antara diriku dengan hambaku nisfain, yaitu terbagi dua, dan hamba aku akan mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Kalau hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maksudnya bagaimana? Yaitu ini adalah pujian juga. Manakala tadi pujian dan ini juga pujian, maka jadilah istilahnya sana. Karena asana adalah dari asani, yaitu menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi asana ini pujian yang berulang-ulang. Makanya kata Ibnul Qayyim, as-sana tikrarul mahamid, pujian yang terulang-ulang. Baik, kita lanjutkan. Wa amma sana'u bi taqdimin nun. Taqdimin nun yang mana berarti ya? Adapun as-sana dengan mendahulukan nun, fayakunu fil khairi wasyarr, maka dia itu boleh jadi di dalam kebaikan, boleh jadi di dalam kejelekan. Cuma kita tak paham di sini gimana ya mendahulukan nun itu. Kita tidak tahu. Adapun yang lebih baik adalah apa? Yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan mutlaqus sana itu aslinya adalah lil madh. As-sana itu adalah untuk pujian, tetapi as-sana al-muqayyad bisyar ya dulu ala-dzam. Adapun kalau sanjungannya itu dikaitkan dengan suatu kejelekan, berarti ini adalah celaan. Seperti apa? Sabda Rasulullah SAW, man asnaitum alaihi bisyar wajabat alaihin nar. Barang siapa kalian puji dengan kejelekan, yaitu kalian cela dia, dzam yaitu kalian cela, maka dia wajib untuk mendapatkan neraka. Aslinya sana itu pujian untuk kebaikan, tapi kalau diikat dengan suatu kejelekan, maka jadilah dia celaan. Definisi ini lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh sang pensyarah di sini, karena tidak terlalu jelas mendahulukan nun ini bagaimana. Tayyib qal wa ammal majd fahuwa dzikru sifatil jalali wal azamah. Al majd hamidun majidun. Ini adalah menyebutkan sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Iya, karena apa? Yang namanya al-majd itu menunjukkan apa? Menunjukkan al-kasrah, menunjukkan sesuatu yang sangat banyak.
Seperti apa? Seperti amjadatin naqah, yaitu kalau onta itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan susu yang banyak, itu namanya ontanya ini adalah onta yang majidah. Nah, ini digunakan untuk nama Allah Al-Majid, maksudnya adalah menunjukkan sekian banyak sifat keagungan. Wa amma syukur, adapun syukur sendiri apa? Fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, yaitu suatu perbuatan yang menunjukkan kita sedang mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Dengan sebab apa? Bisa babi kaunihi mun'iman, dikarenakan dia itu memberikan nikmat. Kita bilang Allah maha baik, ini kalimat syukur. Kita memuji Allah dengan lisan kita, kita mengakui akan kebaikan Allah. Walaupun syukur itu rukunnya 3, yaitu apa? Yaitu keyakinan di dalam hati, kemudian pengakuan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Tapi ucapan kita sedang memuji Allah karena kebaikan dia, karena dia berbuat baik pada kita, ini namanya syukur. Makanya ini yang disebutkan bisa babi kaunihi mun'iman, dikarenakan dia menjadi sang pemberi nikmat kepada kita. Adapun kalau hamad itu apa? Ini umum. Sama saja Allah memberikan kebaikan pada kita ataukah tidak, tetapi karena dia punya sifat yang mulia, kita puji dia. Tayyib. Wa syar'an, secara bahasa, huwa sorful abdi jami'a ma an'amallahu lima khalaqa li ajlih. Yang namanya syukur secara syariat adalah sang hamba melakukan sorf, yaitu mengelola atau menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, yang mana kenikmatan itu Allah ciptakan dalam rangka itu. Misalkan apa? Tangan Allah ciptakan untuk ibadah, maka apa? Sebagai bentuk syukur adalah kita gunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan di jalan. Kita bersedekah dengan tangan kita, atau kita apa? Misalkan tangan lagi, yaitu kita menyelamatkan binatang-binatang yang perlu diselamatkan, dan semacam itu, ibadah-ibadah dengan tangan. Demikian pula masalah kaki, diciptakan bukan untuk apa? Bukan untuk mendolimi orang lain, bukan untuk istilahnya menendang kucing yang tidak bersalah, tetapi kita gunakan untuk berlari di jalan Allah, kita gunakan untuk jihad barangkali, atau kita gunakan untuk sa'i, kita gunakan untuk tawaf, kita gunakan untuk rukuk dan sujud, itu perlu kaki. Kita gunakan untuk membantu tetangga yang perlu membangun rumah atau dan semacam itu. Nah, itu juga bagian dari syukur. Syukur yang terkait dengan kenikmatan kaki. Demikian pula masalah lidah, demikian pula masalah telinga, hidung, mata, dan seterusnya. Tayyib. Wal farqu bainal hamdi wasyukur, perbedaan antara pujian dan syukur, anna syukra yakunu bil lisani wal jinani wal arkan. Bahwasanya syukur itu dengan lidah, lidahnya mengakui akan kebaikan Allah dan bahwasanya nikmat ini datang dari Allah. Wal jinan, yaitu dengan hati. Dikatakan jinan kenapa? Karena dia nggak nampak. Hati memang tidak nampak dari luar, istilahnya jinan. Untuk bahasa kita, maksudnya bahasa Arab. Walaupun sekarang sudah punya alat ini, alat itu, tapi secara umum kalau alatnya sudah tidak dipakai, nggak nampak lagi hatinya itu. Tayyib. Dengan apa? Yaitu dengan keyakinan bahwasanya nikmat ini memang dari Allah. Kita dapat uang, itu adalah dari apa? Dari Allah dengan perantara hamba yang Allah inginkan. Bukan karena apa? Bukan karena betul-betul semata-mata kebaikan dari bos kita, atau kebaikan dari majikan kita, atau kebaikan dari pemerintah, atau kebaikan dari ayah atau ibu dan semacam itu. Mereka semua perantara. Kalau semuanya bersatu dan bersepakat untuk tidak memberikan uang pada kita, sementara Allah ingin memberikan uang, jalan selalu ada. Nah, itu adalah bagian dari keyakinan yang benar terhadap rizki. Itu bagian dari syukur. Tayyib. Wal arkan, yaitu dengan anggota badan, seperti yang disebutkan tadi. Ini semua adalah apa? Syukur. Rukun syukur ada 3, ini tadi semua. Wa ammal hamdu, adapun pujian, fala yakunu illa bil lisani wal jinan, maka dia itu tidak terjadi kecuali dengan lidah dan hati saja. Memuji itu dengan hati, memuji itu dengan lisan, memuji dengan tangan dan kaki ini tidak. Dia namanya syukur nantinya. Wa aidan, termasuk perbezaannya adalah anna syukra la yakunu illa fi muqabalati ni'mah. Syukur itu tidak terjadi kecuali untuk membalas kenikmatan. Muqabalah, membalas. Ketika ada kenikmatan kemudian kita bersyukur, nah, itu namanya syukur. Kita memuji Allah, itu syukur. Wa ammal hamdu fahuwa yakunu fi muqabalati ni'matin wa fi ghairi muqabalati ni'mah. Enggak tahu ini nikmah atau ni'amihi.
Sepertinya nikmah ya, karena yang depan-depan juga pakai titik 2 itu. Alhamdulillah, pujian itu boleh jadi karena kita mendapatkan kenikmatan, boleh jadi juga kita tidak mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana apa? Kita memuji, misalkan kita tahu di sana ada orang baik, Umar bin Abdul Aziz, kita puji beliau, padahal secara dohirnya beliau nggak pernah berbuat baik pada kita, zamannya sudah lain. Tapi karena beliau orang baik, kita puji. Tapi kalau istilahnya kepala negara kita bagi-bagi uang, bagi-bagi kebaikan, menolong masyarakat, nah kita memuji dia, itu namanya syukur. Karena dia apa? Dia membantu kita. Tayyib. Wa ammal hamdu, ini sudah. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini di dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-6 muka surat 84. Beliau mengatakan walhamdu nau'an. Hamd, pujian itu ada 2 macam. Hamdun ala ihsanihi ila ibadih. Pujian dikarenakan kebaikan Allah kepada para hambanya. Wa huwa minas syukur. Ini termasuk dari syukur. Memujinya karena apa? Karena Allah memberikan kebaikan. Yang kedua, wahamdun lima yastahiquhu min nu'uti kamalih. Pujian dikarenakan Allah Ta'ala itu berhak memiliki sifat-sifat kemuliaan. Sama saja dia sedang memberikan kebaikan kepada kita ataukah tidak, misalkan. Walaupun setiap saat selalu kebaikan itu ada. Taib, maka itu adalah pujian yang murni, yang tidak dikarenakan kita sedang merasakan Allah kasih kebaikan. Wa innama yastahiqu dzalik man huwa muttasifun bi sifatil kamal. Hanyalah yang berhak mendapatkan tadi, yaitu zat yang bersifat memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wahia umurun wujudiyah. Ini adalah perkara yang maujud. Ini ada. Kebaikan-kebaikan Allah itu ada. Sifat-sifat mulia dari Allah itu ada. Terbukti di alam semesta, di setiap zarrah, di setiap sel, segala binatang, itu semua adalah bukti akan adanya kebaikan Allah. Tayyib. Fa innal umural adamiyah la hamda fih wala khair wala kamal. Karena sesuatu yang tidak ada, nggak ada pujian di situ, tidak ada kebaikan di situ, tidak ada apa? Tidak ada kesempurnaan. Kenapa namanya Adam? Sesuatu yang tidak ada. Bagaimana kita memuji dia? Alangkah baiknya dia, nggak pernah dia menjahati orang. Oh, siapa dia? Nggak ada. Ya memang, namanya nggak ada, berarti nggak pernah apa? Nggak pernah jahat. Tapi nggak ada. Ini tidak layak untuk dipuji. Memuji siapa kita? Tayyib. Wa ma'lum ma yuhmad fa innama yuhmadu ala ma lahu min sifatil kamal. Dan telah diketahui oleh siapa? Oleh orang yang berakal. Adapun falasifah akalnya rusak. Telah diketahui bersama bahwasanya segala sesuatu yang dipuji hanyalah dia itu dipuji karena dia punya sifat kesempurnaan. Kita apa? Kenapa kita memuji misalkan apa? Kereta Inspira. Kita katakan oh karena catnya cantik. Oh karena dia alatnya bagus. Oh karena dia itu lasak. Oh karena dia itu tidak terlalu memerlukan maintenance yang pelik-pelik. Jadi kita puji dia karena kebaikan. Memang dia memiliki sifat-sifat yang bagus. Demikian pula ketika kita memuji makanan. Oh lezatnya makanan ini. Kenapa? Karena dia punya kelezatan. Karena dia memiliki ini dan itu. Demikian pula ketika kita memuji seseorang. Kenapa kita memuji dia? Karena dia punya suatu sifat-sifat kesempurnaan. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya pujian itu hanyalah didapatkan oleh sesuatu yang memiliki sifat-sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan dan kebaikan. Tayyib. Fa kullu ma yuhmadu bihil khalq fahuwa minal khaliq. Segala sifat yang dengan sebab itu makhluk dipuji, maka itu sumbernya datang dari Sang Pencipta. Siapa yang memberikan ilmu pada kita? Allah. Siapa yang memberikan kita kecantikan wajah? Allah. Siapakah yang memberikan kepada kita karakter yang baik? Siapakah yang memberikan kepada kita kekayaan? Semuanya adalah Allah. Yang mana hal itu yang menyebabkan kita dipuji. Maka manakala itu diberikan oleh Allah, berarti Allah yang punya secara lengkap. Berarti Allah lah yang paling layak untuk dipuji. Kenapa? Ma'ruf di dalam ucapan orang Arab yang akalnya masih sesuai dengan fitrah, apa itu? Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan mampu memberikan. Bagaimana kita memuji Allah sementara dia tidak punya sifat-sifat yang terpuji? Manakala kita mengakui Allah punya sifat terpuji, kita mengakui akan kebaikan Allah dan kita memuji dia. Manakala kita memuji dia, berarti kita
harusnya mengakui Allah punya sifat-sifat yang bagus. Berarti Allah punya sifat. Tayyib. Fasabata annahul mustahiqu lil mahamidi kulliha. Maka dengan ini pastilah bahwasanya Allah itulah yang berhak mendapatkan segala macam pujian. Kita memuji sekian ribu ulama karena ilmu-ilmu mereka. Padahal seluruh ilmu mereka itu datangnya dari Allah. Itu pun Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Berarti apa? Segala pujian yang terkait dengan ilmu itu layaknya adalah untuk Allah. Allamul ghuyub, yang maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Yang tersembunyi aja tahu, apalagi yang tidak tersembunyi. Itu baru satu contoh masalah ilmu. Belum masalah ketinggian, belum masalah kecantikan, belum masalah kekayaan, belum lagi masalah kekuatan, keperkasaan, kedermawanan, dan lain-lain. Yang mana di dunia ini berjuta-juta orang sejak zaman dulu sampai sekarang yang dia dermawan. Maka berarti Allah lah yang maha dermawan, karena dia yang memberikan itu semua. Tayyibal wa huwa ahaqqu bil hamdi min kulli mahmud. Allah lah yang paling berhak mendapatkan pujian daripada seluruh zat yang dipuji, yaitu seluruh makhluk. Entah berapa miliar makhluk yang layak dipuji, banyak sekali, malaikat saja semuanya layak dipuji. Tetapi Allah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu semua, karena segala kebaikan datangnya dari Allah. Wabil kamali min kulli kamil. Berarti juga apa? Allah yang paling berhak memiliki kesempurnaan dari setiap makhluk yang sempurna. Dan ini yang harusnya apa? Orang yang berakal memahami ini. Adapun orang yang belajar filsafat, mereka akan memuji syekh mereka, al-alim al-allamah, disebutkan dengan biografi yang panjang itu. Kita lihat titelnya itu panjang sekali. Tapi ketika membicarakan tentang Allah, Allah tidak punya kebaikan, tidak punya sifat. Allah tidak punya apa? Ketinggian, kemuliaan, dan seterusnya. Jadi untuk diri sendiri sifatnya banyak dan indah, tapi untuk Allah nggak ada apa-apa. Ini tidak adil sama sekali. Ini jahatnya mereka. Makanya betul kata para ulama, al-falsafah da'uddin. Falsafah itu adalah penyakit untuk agama. Akal jadi rusak. Kalau akal rusak, agama seseorang akan rusak. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.